Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya, dan mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kaji kita masih melanjutkan tentang kebenaran Al-Quran melalui sains bagian yang kelima, yaitu yang terkait dengan fungsi gunung. Nah, ini adalah gambaran bagaimana gunung-gunung yang menjulang tinggi ya di bumi kita. Ada yang sampai begitu tingginya sehingga bagian atasnya akan terlapis oleh es yang abadi ya, karena begitu tingginya, begitu dingin temperaturnya sehingga air yang di sana akan membeku. Nah, fungsi gunung menurut ilmu pengetahuan geologi dijelaskan sebagai berikut, para pemirsa. Gunung-gunung itu berfungsi untuk mencegah goncangan di permukaan bumi. Menurut ilmu geologi modern, gunung-gunung muncul karena pergerakan dan tumbukan lempeng-lempeng raksasa yang membentuk kerak bumi. Jadi sebenarnya pulau-pulau, kemudian benua itu adalah numpang di atas kerak bumi kita, yang masing-masing kerak bumi itu membentuk lapisan dan dia bergerak dengan arah tertentu. Nah, ketika dua lempengan bertumbukan, lempengan yang lebih kuat akan menyelip ke bawah lempengan yang satunya atau yang lebih ringan. Sementara yang di atas akan melipat dan membentuk dataran tinggi dan gunung. Lapisan bawah akan bergerak ke bawah permukaan dan membentuk perpanjangan yang dalam ke bawah permukaan bumi. Ini berarti gunung itu mempunyai bagian yang menghujam jauh ke bawah yang tak kalah besarnya dengan yang tampak di permukaan bumi kita. Nah, itu adalah gambaran bagaimana lempeng-lempeng yang saling bertumbukan, saling berdesakan. Nah, kemudian akan membentuk gunung-gunung yang berada di lapisan bumi kita yang ada di bagian atas. Nah, ini adalah gambaran, hanya mohon maaf para pemirsa, jadi sejarah Pangea dunia itu sebenarnya adalah lempeng-lempeng yang ada di permukaan bumi kita ini yang saling bergerak. Ada yang bergerak ke atas bawah, kiri kanan, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian pergerakan antar lempeng ini ada yang bisa bergerak 5 sampai 10 cm per tahun. Nah, karena senantiasa bergerak terus, maka antar lempeng itu ada yang bertabrakan, ada yang bergeser, ada yang menghujam ke dalam dan naik ke atas sesuai dengan kerapatan masing-masing lempeng tadi. Nah, kemudian terjadilah gunung-gunung, kemudian yang ke bawah itu akan menghujam ke dalam bumi kita. Nah, ini adalah lapisan tektonik dari bumi kita yang tidak digambarkan bagian dalamnya. Nah, ini karena animasi filternya, mohon maaf tidak bisa berjalan, jadi kita tidak bisa perlihatkan kepada para pemirsa semuanya. Nah, ini adalah gambaran gunung tadi yang mempunyai fungsi untuk menahan guncangan bumi kita. Karena kita tahu bahwa bumi kita itu berputar
mengelilingi sumbunya yang namanya berrotasi. Nah, kemudian permukaan bumi kita ini akan berputar. Satu kali berputar itu periodenya 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Jadi yang menghadap matahari itu adalah kondisi siang hari, sedangkan yang di sebaliknya adalah kondisi malam hari. Nah, karena bumi senantiasa berputar terus-menerus, karena kalau kita hitung jari-jari bumi kita kira-kira 6.000 kilometer, sedangkan kita yang berada di atas permukaan bumi kita yang berputar berotasi itu sama dengan pergerakan dari permukaan lempeng bumi kita, kecepatannya sekitar 1.670 kilometer per jam. Jadi kecepatan yang begitu luar biasa yang lebih besar daripada kecepatan pesawat yang kita naiki. Nah, jadi gambarannya kalau kita naik kendaraan dengan jalan yang jelek, kemudian kendaraan itu nekat dipacu dengan kenceng, maka apa yang kita rasakan para pemirsa? Maka kita akan terguncang-guncang di dalam kendaraan yang kita naiki. Nah, bisa dibayangkan bumi kita itu bergerak dengan kecepatan permukaan bumi berotasi 1.670 kilometer per jam, sementara kita tidak merasa bahwa kita ikut bergerak bersama bumi. Begitu sempurnanya bumi kita, nah sehingga tidak terasa bahwa kita bergerak begitu cepat. Oleh karena itu, bisa dibayangkan begitu sempurnanya gerakan bumi kita ketika berputar. Apa yang terjadi kalau bumi kita perputarannya tidak mulus, oleng, maka kita akan terguncang-guncang di permukaan bumi kita. Nah, oleh karena itu, salah satu fungsi gunung adalah agar bumi berputar bisa mulus, sehingga seluruh penghuninya yang ada di permukaan bumi tidak merasa ikut bergerak, tidak terguncang. Nah, bagaimana Al-Qur'an menerangkan hal ini? Allah banyak jelaskan dalam ayat suci Al-Qur'an. Yang pertama digambarkan di dalam surat An-Naba ayat yang ke-6 dan ke-7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Nah, jadi lempengan-lempengan bumi yang ada di permukaan bumi kita ini dihamparkan seperti kita menghamparkan karpet di atas lantai. Ya, kelihatannya datar. Tapi karena itu bagian dari bumi kita yang jari-jarinya begitu besar, 6.000 kilometer, maka bagian dari permukaan bumi yang lengkung itu sepertinya datar saja. Nah, Allah menggambarkan yaitu dengan menjadikan lempeng-lempeng tadi atau bumi tadi sebagai hamparan. Nah, kemudian gunung-gunung berfungsi sebagai pasak. Jadi artinya kalau kita pakukan, kita pasakkan ke dalam bumi kita, maka akan kuat dan tidak terasa adanya goncangan pada perputaran bumi yang begitu cepat dengan kecepatan putar di permukaan bumi sebesar 1.670 kilometer per jam. Nah, kemudian di dalam surat An-Naml ayat yang ke-88 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sun'allahilladzi at'aqana kulla syai'in Qana kulla syai'in innahu khabirun bima taf'alun. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap diam di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini menggambarkan ya, gunung-gunung itu sebagai pasak. Kemudian gunung itu sebenarnya tidak
diem saja di tempat, tetapi juga bergerak seperti jalannya awan. Bagaimana kita bisa memahami hal ini? Karena gunung-gunung itu berada di atas lempeng-lempeng yang ada di permukaan bumi. Kemudian lempeng-lempeng itu bergerak dengan kecepatan kira-kira 10 cm per tahun. Nah, sehingga sebenarnya bumi yang kelihatan diam berhenti itu berjalan seperti jalannya awan. Itu adalah gambaran yang Allah terangkan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-88. Nah, kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Nah, jadi ayat ini juga menggambarkan bahwa ya bumi itu berfungsi sebagai pasak agar tidak goncang, artinya kita merasa diem padahal bumi berputar dengan kecepatan yang lebih besar daripada kecepatan pesawat terbang. Nah, itu adalah kecepatan perputaran bumi kita ketika mengalami gerak rotasi bumi. Nah, itulah gambaran para pemirsa bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan sains itu ternyata yang terkait dengan gunung-gunung itu juga telah diterangkan di dalam Al-Quran 14 abad yang lampau ketika ilmu pengetahuan belum seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ini menambah keyakinan kita bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kita semua karena uh, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu pasti sesuai dengan apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Baik, para pemirsa, kita akan lanjutkan ke bagian selanjutnya karena kebenaran Al-Quran melalui sains ini cukup panjang, cukup banyak yang akan disampaikan. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.